di sini sudah jelas dan tegas bahwa hanya umat Islam yang masuk surga. Silakan Bang, bertanya Bang. Di sini memang tempat bertanya dan kita tidak akan tanya balik. Dan untuk oten-oten penghujat yang dibawa, mohon maaf ya kalian salah alamat. Beliau bertanya. Beliau cuma bertanya. Bukan udah ngeyel. malam, Bang. Udah malam. Gak apa-apa silakan. Apalagi Bang yang mau ditanya? Gak bisa Bang. Harus 10 Bang. Gak bisa. Gak bisa. Ayah. Ayah tolong dong. Gimana kasih tahu? Tolong Bang, saya yang buat laporan Bang. Jangan persulit saya Bang. Kita ada laporan loh Bang ke SPV. Udah Abang baru 2 pertanyaan, 8 lagi Bang. 8 lagi. Coba. Saya mesti buat pertanyaan lain Bang. Iya, regangkan hati, regangkan badan, duduk yang santai Bang. Aja, Coba Bang, bertanya. Insya Allah tidak akan terasa kok waktu. Cepet kok cepet. Untuk teman-teman yang di IYT, Natalia Iriani. Halo. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Natalia. Yesus. Oh, Oke. terima kasih Mbak Natalia. Bang Tony silakan. Bang Tony, nggak bisa Bang. Sumpah nggak bisa Bang. Kalau cuma 2 nggak bisa. Wah, nggak bisa Bang. Kita zolim Bang. Saya Kita zolim yang nggak ngasih ngirim hadiahnya ke Abang. Kita udah nyiapin hadiah Bang. Coba 10 pertanyaan singkat-singkat aja Bang. Iya, pertanyaan singkat. Udah malam. Nggak bisa Bang. Nanya ih. Nggak bisa Bang. Enggak bisa. Nggak boleh Bang. Nggak boleh Bang. Apa yang mau saya kirim ini Bang? Waduh. Gawat Ya Abang Allah, ini. susah banget cari hotel ya Allah, maaf ya teman-teman ya. Pertanyaannya bagus-bagus loh. Cuman Iya bagus pertanyaan beliau sebenarnya. Mohon maaf teman-teman yang di Natalia Iriani, mohon maaf ya karena kita juga sulit mendapatkan yang namanya kita mengedukasi. Nanti kita bikin tema dulu ya teman-teman ya. Tema dulu. Christ naik bertanya. Education room kah? Enggak usah. Waduh, Mereka nggak ngerti education. Apa yang mau dikirim ini? Ayah yang tulis Kristen laporan cerdas saya. doang yang tahu itu. Sifu Kristen cerdas doang. Kayak Tony tadi yang tahu education itu apa. Kristen yang ini mah yang belangsang mah nggak ngerti. Saya takut kalau dibilang Christ, nanti takut CHRIS kan. Takut yang nama Chris aja yang naik, bahaya. Oh gitu. Oke, tulis. Christopher itu dia naik. Kalau yang bukan Christopher nggak mau naik. Emang repot kalian ya. Tadi ada Dani Web minta naik ya. Cuman belum konekan tadi karena ada itu. Apa cerita teman kita kursi ahi? Belum online dia teman-teman. Oh, gue lama-lama Tapi bosan kalau ya. yang mau Gua tahu, yang mau nonton ini Natalia Iriani tolong silahkan masuk ke aplikasi merah. Aplikasi merah segitiga. Natalia Iriani. Di sana Siapa ada nih? tayangan ulang Bang yang semalam. Zaka. Bang Zaka. di tempat gua juga ada. Gula Batu. Oh ya, ayah juga. Oh, di Kita naikkan. MSS channel juga ada teman-teman. MSS channel. MMS channel. Ada juga di ini Arasid channel juga ada. Coba aja cari. Sampai tua lu nggak bakal ketemu. Ya, ketutup ya wajahnya Ustadz Fatir ya. Dan gitulah, dia yang capek tadi pagi tuh. Iya, dia yang capek pagi-pagi. Ayo sampai telepon. Halo, selamatkan malam yang baru bergabung. Bang Zaka, Gula Batu. Iya, Gula Batu Protestan atau Katolik? Kristen Bang. Iya, Protestan apa Katolik Bang? Protestan. Nah, Protestan. Bang Zaka? Mantap. Bang Zaka? Bang Zaka, halo. Oh, salam Bang, dia typing. Dar Yesus. Izin di bawah dulu Bang ya, yang muslim ya. Yuk lanjut, Abang Protestan Gula Batu. Silakan pertanyaannya. Saya kan baru mengikuti. Abang, suaranya tolong di ini ya, ya Bang ya, suaranya. Bagaimana?
Digedein Silakan Suaranya suaranya diperbaiki, Bang. kencengin. Abang Suaranya. bertanya. Semoga pertanyaan abang sudah berkumpul 10 ya bang ya. Silakan dimulai. Ini pertanyaan yang gampang saja ya. Iya, yang gampang, Emang yang ada medium, pertanyaan yang yang sulit sulit, kami Bang? terima semua tuh bang. Enggak, pertanyaan saya sih yang gampang saja. Iya, memang ada pertanyaan sulit. Ya mungkin kalau orang lain ada sih, tapi bagi saya cuma yang gampang. Iya, tapi 10 ya bang pertanyaannya. Kalau saya cuma satu. Aduh, nggak bisa Udah, bang. lanjutin Harus 10. dulu bang. Tapi Lanjut. ya udah. Oke. Nanti sambil pikir yang lainnya. Ya, pertama saya minta maaf, saya mau bertanya kenapa umat muslim lebih percaya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran. Kalau memang Nabi Muhammad jalan kebenaran, apa yang diajarkan? Kebenaran? Kebenaran seperti apa yang diajarkan? Oh banyak sekali. Tentang mengajarkan ajaran kasih, tentang mengajarkan ajaran agar tidak menjadi manusia, agar menjadi manusia yang sempurna, mengajarkan tentang bagaimana bersedekah, menghargai orang, terus bertetangga, tata cara dalam makan, dalam tata cara dalam pada saat mandi, berwudu, terus apapun, banyak sekali bang, banyak sekali detail pembelajarannya. Karena memang sudah dinubuatkan, dan ternyata kebetulan beliau inilah yang menyampaikan ajaran yang lengkap. Sebelumnya belum ada. Silakan pertanyaan kedua. Enggak, udah 3 bang. Oh udah 3. Iya, pertanyaan keempat. Lanjut. Pertanyaan kedua. Keempat. Kenapa Nabi Muhammad berbeda dengan Yesus? Kenapa Nabi Muhammad berbeda dengan Yesus? Karena di dunia ini tidak ada orang yang sama persis bang. Bahkan kembar pun pasti beda. Apa ini pertanyaannya? Betul-betul gampang ya. Pertanyaan kelima bang, silakan. Enggak, maksud saya kan begini. Kalau Yesus kan mati, bangkit, naik ke sorga. Kalau Muhammad kan dia mati tapi belum bangkit. Nah iman Kristen Sebentar. Lu emang gak ada akhlak lu ya Dewa ya? Lu emang membiadab nggak? Emang gak ada akhlak lu? Teman-teman mohon maaf, mawar, terbangkan. Emang agak lain lu, Dewa, agak lain lu bener. Lu ngerjain gua lo maton. Bagaimana itu bang? Abang, ketika abang bertanya, belajar dulu cara bertanya. Bertanya itu untuk mengcompare. Kalau saya tanya balik, kira-kira abang ada tidak data yang bisa menunjukkan kalau yang mati bangkit itu adalah orang yang Anda sebut? Karena kalau abang selalu seperti itu, saya tanya balik, nanti abang seumur hidup baru merasakan namanya otak membeku. Kalau saya kan tidak sama dengan Abang Rasid. Ya. Pintar. Saya ini kan orangnya masih belajar. Betul. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang memiliki nyawa. Dan sang pemilik nyawa itu, sang pemilik roh itu adalah pencipta alam semesta. Rasulullah SAW wafat karena tugasnya sudah selesai. Tetapi apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan itu masih ada sampai detik ini. Yaitu apa? Yaitu pembelajarannya yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah salah satu mujizat Rasulullah SAW. Paham sampai sini bang? Oke. Paham. Pertanyaan ke-6. Oke. Apakah mujizat Muhammad cuman Al-Quran atau ada yang mujizat yang lain sama seperti? Ada mujizat yang lain, tetapi kami cuman condong kepada satu mujizat yang kita bisa rasakan sekarang. Karena mujizat-mujizatnya yang lain dirasakan oleh orang-orang yang sama dengan yang seumuran dengan beliau atau di zamannya. Contoh mujizat seperti apa di zaman Muhammad? Mujizatnya seperti menghidupkan orang mati.
Banyak menghidupkan orang mati pernah, Jangan bohong. mengobati orang pernah. Saya belum pernah dengar kalau Muhammad itu membangkitkan Kami nggak orang mati. disuruh menyampaikannya, takut nanti disembah. Rasulullah pernah melakukan akan hal itu, tetapi kita tidak pernah merujuk kepada situ. Karena apa? Ketika Rasulullah melakukan itu takutnya disembah, dan Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi kami tidak mengumbar-umbarkan akan hal itu, nggak perlu, tidak ada kepentingannya. Kami disuruh hanya menyampaikan bagaimana kebenaran dalam Al-Quran, itu aja. Waalaikumsalam. Tapi saya belum menemukan sih bukti. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, nggak perlu abang cari, nggak apa-apa, nanya aja di sini, nggak perlu abang nyari. Di sini tempat abang nanya, bukan nyari. Silakan bang. Pertanyaan yang ke Pertanyaan ke-6. ke-6. Oh 7 ya. 7. Sekali pertanyaan ini 7. berarti bang. Kenapa? Pertanyaannya banyak sekali ini berarti. Oh, iya banyak bang, banyak. Nggak apa-apa. Nanti ada hadiahnya kok. Banyak. Apa hadiahnya? Silakan. Ya makanya iya, selesaikan dulu pertanyaannya. Oke. Pertanyaan berikut. Kenapa harus wudhu bang? Kenapa harus wudhu? Biar bersih bang. Pertanyaan ke-8. Suci. Simple banget jawabannya ya. Betul, karena wudhu itu bukan buat apa-apa, buat bersih, mensucikan diri, wudhu. Pertanyaan ke-8. Jadi jawabannya cuma itu bang. Iya bang, emang abang wudhu itu gunanya buat mengotori diri, enggak kan? Buat membersihkan diri bang, mensucikan diri, bukan buat ngotorin diri. Oke, Bang Rasid bilang kan untuk menyucikan. Iya, pertanyaan ke-8 gimana? Maksud saya Bang Rasid kan bilang untuk menyucikan. Enggak apa-apa, itu maksud abang. Langsung aja pertanyaan ke-8. Enggak, selesaikan dulu yang tadi. Menyucikan diri maksudnya bagaimana? Disucikan. Ya membersihkan diri, wudhu membersihkan diri dari debu kotoran. Membersihkan diri, enggak tahu ya membersihkan diri. Pantes, benar kata abang. Abang orang yang tidak lumayan tidak berpendidikan atau gimana gitu kan. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan bang ya, lemesin. Tepuk tangan buat Tuhan. Lanjut. Enggak apa-apa sih bang. Iya lanjut ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Sudah bang, cuman itu pertanyaan ke-9. Bila bisa bang, cuman itu. Gak bisa 10 bang. Gak bisa, harus 10. Harus 10. Iya. 10 hukum ini. Enggak, harus 10 pertanyaan, bukan hukum. Apalagi yang saya mau tanya ini bang? Nggak tahu bang. Yuk pertanyaan ke-10 bang. Ya bang, pertanyaan ke-10 cepat bang. Selfie tolong antri di bawah ya. Selfie tolong antri di bawah. Kalau saya tidak bisa jawab pertanyaanmu, saya akan potong kuping sendiri. Oke, pertanyaan yang ke-10 terakhir ya. 9. Enggak, tadi dia udah nanya. Oh udah nanya. Oh sekarang 10 ya. Sekarang kan 10. Oke, yang terakhir. Apa umat muslim sudah yakin dan pasti? Pasti yakin. Pasti. Tepuk tangan buat Tuhan. Masya Allah pertanyaannya sudah 10. Alhamdulillah. Bagus kok pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya bagus, Abang mendapatkan hadiah ya bang ya. Teman-teman, hadiahnya ini insya Allah kita kasih hadiahnya, diberikan abang hadiahnya itu diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak 60 kali. Silakan bang. Dimulai dari pertama. Silakan bang. 60 kali bang. Silakan nanya. Bang Rasid, kalau 60 kali lebih baik saya diturunin aja bang. Kenapa? Nanya loh bang. Abang nggak ditanya loh. Banyak orang yang cari itu loh bang. Nanya Nabi Muhammad. Kami sampai lupa cara hidup. Nabi Muhammad mati. Apakah semua Islam yakin? Itu semua pertanyaan. Bagaimana hukum wudhu? Nah berarti banyak nih pertanyaan abang. Silakan. Ya, abang bertanya sebanyak 60. Di sini room tidak akan pernah ditanya balik. Jadi di sini room Kristen untuk menggunakan otak. Karena kami udah lupa cara bertanya bang. Iya kita udah lupa cara bertanya bang. Al khususnya Bang Ton. 10 kali ya. Iya. Saya tidak bisa bang. Nggak bisa bang. Mau saya contohin atau gimana? Oke, coba Bang Rasid contohin. Apa tuh?
Apa tuh bang? Mau Contohin dicontohin? bertanya bang. Contohin, oh mau dicontohin bertanya? Nggak bisa bang, beku otak abang. Mau ngerasain beku otak selama 3 detik? Ya, dites dulu, dites. Oh dites, oke. Di Lukas 2 nomor 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Iya, betul. Yang lahir itu Tuhan, betul? Iya, Konfirmasi dulu bang. Yang lahir itu Tuhan, betul? iya memang Tuhan. Mari kita pastikan akan membeku otak kamu selama 3 detik. Maka coba jawab pertanyaan saya, betul tidak ketika dikatakan Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Jawab, betul atau tidak? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Pan, saya tidak dengar dengan baik. Ternyata selama 9 detik otaknya membeku, maka Anda gugur. Silakan pasien selanjutnya. Raja. Gimana rasanya otak Selfie membeku? aja, selfie minta naik selfie. Sylvia minta naik selfie, mana dia? Sambil naik kasih naik. Lanjut. Ya. Siapa nih? Kalau Raja ini Coba apa? Andi dia mau ngapain nih Raja? Mau hujat. Gue udah nanya deh. Oke, 10 pertanyaan. Ya nggak ada hujat. 10 pertanyaan. Tapi ini Rasid, yang penting gue mau nanya. Yang penting dari pertanyaan gue ini poinnya harus dapat sesuai pertanyaan. Loh. Enggak, maksudnya dijawab. Ya kalau lu nggak jujur dapat lah. poinnya ya itu urusan lu, bukan urusan gua. Enggak, maksudnya yang penting jangan tawab jawabnya. Ya, kenapa harus tawaf jawabnya? Enggak, tawab ini kan artinya muter. Maksudnya jawabnya Ya jangan emangnya muter. umroh. Nggak apa-apa, biarin aja. Sabar ya, sabar, santai. Ayah ini Ya, kayak nggak silakan, pernah Bang ngadepin Hujat. iblis aja ya. Ya udah. Ini pertanyaan-pertanyaan simpel sih tentang Mekah aja. Tentang apa? Kan tentang Mekah aja, pertanyaan tentang Mekah, tentang naik haji di sana. Ya, pertanyaan pertama. Oke, di surat An-Naml ayat 91. Kenapa dia? Ini kan diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Kan dia ini tempatnya udah dijadikan suci katanya. Nah, di sana itu kan kalau kita tengok kan cuma ada sebongkahan batu dan sebongkahan kubah kotak gitu ya kan. Nah, pertanyaan saya, kalau itu Mekah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala atau tempat sucinya atau tempat rumahnya dia, itu di situ ada nggak sih kehadiratnya atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di Mekah? Ada. Gimana itu ayatnya? Ada. Yakin ada? Pertanyaan yang kedua. Iya, gimana? Yesaya 60 nomor 7, saya akan menyemarakan rumah keagunganku. Kok jawabnya ke kitab orang Bani nggak Kedar. mampu kitabnya Di Bani mau Kedar. jawab Di Bani atau Kedar. gimana? Ya ada lah. Saya akan menyemarakan rumah keagunganku Kan Patir, kau di jawab Bani dengan Kedar. sesuai kitabmu, ngapain kau? Kok jawab pakai kitab orang? Loh, itu bukan kitab lu. Malu. Malu banget, Al-Quran gak bisa ngejawab. Katanya terperinci. Iya, saya kan udah dijawab tadi ada. Lah gimana sih katanya Kan udah terperinci, dijawab. gunain kitab orang. Yesaya Malu kita bisa aduh. Yesaya kita bisa. Gimana sih, mendingan hapus itu ayat yang terperincinya. Ternyata boblok. kita bisa. Buat apa? Oke, perbaiki bahasamu. Oke, diam yang lain, diam yang lain ya. Diam. Bener gak Rasid? Bener gak Rasid? Lebih baik Enggak ayat yang terperinci benar, itu enggak benar. dihapus. Mana Kalau pernah ternyata mana kitab pernah? orang Udah. gitu membahas Yang mana jawabnya. pertanyaanmu ya? Diulang apa pertanyaannya? Ini Tuhan negeri Mekah ini siapa? Sedangkan Allah nggak ada di sana, cuma ada sebongkahan batu. Terus? Nah, Pertanyaannya? maksudnya saya nggak minta Allahnya ada di situ. Di situ ada kemuliaan atau hadiratnya gak? Dikatakan ada rahmatnya. Iya, semacam rahmat, kemuliaan, hadirat. Ada di surah Al-Araf. Mana coba saya buka. Di surah Al-Araf ayat 156. Tapi kenapa batunya bisa menghapus dosa? Lah kenapa lu nanya? Tadi cuma nanya ayat. Ini kan tentang seputaran Mekah. Ya, gini. Coba perhatikan. Nah. Gitu. Pede banget bilang kitabnya saya, kitabnya dia.
Mau lagi yang kedua kalinya nih. Asik, enak banget kenyang. Kitab Yesaya, kitabnya orang. Ayo Shirley S. Rashid dikirim lagi terus mawarnya yang banyak ya. Shirley SR. Kalau R-nya gede, yakin gue itu. Ya kan? R bukan D soalnya. Kalau D kan berarti bukan Rashid. Gak usah senyum-senyum lu di sana. Lanjut, Kojiro. 10 pertanyaan sudah siap. YouTube. Jadi ini ya sebelum ke Kojiro, perhatikan typingan dulu ya teman-teman ya. Ini mumpung live di YouTube, jadi biar tahu ya bahwasanya memang ajaran Kristen ini mengajarkan untuk menghujat di typingan ya. Rashid nggak bisa jawab. Tepuk tangan buat Tuhan. Lucu. Tapi emang mereka nih satu darah ya. Karena lagi-lagi Rashid nggak bisa jawab, dia bertanya di mana ada rahmatnya, dijelasin di surah Ar-Rahab 157, rahmat Allah ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu, apalagi untuk orang-orang yang bertakwa. Ya orang-orang yang bertakwa ya orang-orang yang udah pasti di dalam Masjidil Haram, semuanya orang bertakwa pasti di situ. Karena mereka ke sana. Lu mau jawaban apa? Ayo yang naik yang naiklah sini. Apa lagi? Udah siap 10 pertanyaan? Ujungnya ngemis mawar. Siapa bilang? Teman-teman, kalau ada ini RD ini Kristen apa Islam? Semoga Kristen kita naikin. Kalau bukan Kristen, mohon maaf langsung diturunkan. Silakan Bang Ton ditanya dulu. RD silakan di. Belum duduk dia. Belum naik aja belum. Apa Kojiro pertanyaannya? Iya. Itu buruk yang dikendarai Muhammad itu. Lu mau juga kenal udah rohani, Kojiro? Ini maaf nih, gua udah kenal lu nih. Lu jauh, lu di atas umur gua lo Kojiro. Lu masih aja buruk lu bahas lu. Udah kemarin kan udah dijelasin, ditinggal di langit. Astagfirullahaladzim. Itu bukan soal fosil Bang Ton. Oh kirain nanyain fosil lagi. Itu dijelaskan ya. Gua semes lu ya. Lu mau gua semes. Lu. Bukan, dia itu Bang Kojiro ini, si Kojiro ini lucu. Dia nanya, setelah itu dia mute, dia ketawa. Kurang sembol bilang serius. Emang cuma mau kayak gitu. Emang kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Jujur. Ya udah Bang, naikin noten lain. Ya enggak. Noten lain katanya. Coba lu yang panggil. Gimana cara panggilnya? Kojiro kenapa? Kojiro lu nanya apa? Itu aku penasaran Bang, itu buruk yang dikendarai Muhammad itu jantan atau betina? Itu jantan. Ya, oke. Udah senang lo. Jadi kita tinggal live. Beliau itu ketawa sambil ketawa. Ini terima kasih ya Kak Iriana. Ini tengah live juga. Nanti ditanya lagi sama dia tuh kan. Kenapa harus jantan kok nggak betina? Gitu. Enggak. Nah, itu pasti pertanyaan berikutnya gitu pasti kan. Udah gue tebak tuh. Ketawa dia. Dia dapet paten banget Kojiro emang. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman tolong ya pengertiannya dan lain-lain. Saya sudah kena peringatan sekali. Jadi mohon maaf. Boleh lah ya. Mari kita kuatkan. Yang selalu saya bilang kayaknya penonton baru lagi nih, dia nggak ngerti cara nguatin Komal kayak gimana. Jadi teman-teman di YouTube kalau bisa lihat typingan di sini ya, memang wah darah Yesus typingan Kristen tuh, waduh. Yang menguatkan Komal caranya begitu, betul, pinter sekali. Terima kasih banyak. Jadi nggak usah yang macam-macam, nggak usah yang lain-lain, mawar-mawar aja, nggak usah yang lain-lain. Di sini kita nggak menerima ini kayak yang gede-gede singa, nggak nerima. Tolong ya, kami nggak menerima itu. Kami nerimanya cash.
Ya Ustaz Fatir ya. Kami nggak nerima singa. Kami nerimanya cash. Benar. Kami nggak menerima. Kalau ada pun kami siap menampung, sudah gitu. Bang Saiful udah tahu belum kalau perkiraan Yesus datang itu tahun 2030? Nah, ini mah bukan bertanya, ini edukasi jadinya Kojiro. Nanti lain sesi berikutnya lah. Enggak apa-apa Kojiro. Sambil menonton. Enggak apa-apa. Oh, boleh ya? Boleh. 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 Enggak apa-apa. Nah, coba jelasin soalnya. Teman-teman ada datanya enggak? Teman-teman di YT saya ini ya sambil maaf. Ada, beliau lagi baru selesai bikin riset ya, Bang Kojiro ya, baru selesai riset. Tapi boleh nggak jelasinnya pakai data, Kojiro? Data. Enak banget. Iya, pakai data. Ustadz Fatir belum pernah makan pizza rasa koin. Pizza rasa koin. Lanjut Kojiro. Petunjuk pertama itu ada di Lukas 10 ayat 35. Oke. Aku yang baca atau ada yang mau baca? Akhi silakan baca Akhi. Kamu aja yang baca, Kojiro, aku lagi ini. Ya udah aku yang baca deh. Itu bisa rasa koin. Kojiro. Ya. Nah, sebentar. Baca nak. Baca sayang. Baca. Waduh, ini ada yang mau naik tapi dari bahasanya sudah jelek, namanya jelek. Mau dinaikin nih, hama-hama, mau nggak dinaikin satu hama? Coba. Mamat Al-Atos. Ya, ini ada Kristen yang mau naik, teman-teman. Ada Kristen yang mau naik, kita naikkan. Nah, kita naikkan. Kristen ini ya. Dia Kristen, dia mau bertanya. Silakan, sebentar ya Bang Kojiro ya. Oke bang. Silakan, Kristen. Dibuka mic-nya. Hahdu. Halo, dibuka mic-nya ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Lu jangan dimatiin dong, mute jangan dimatiin. Oh, si Raja tadi ganti nama dia. Halo Patir, nggak punya malu kok kitab orang dipakai-pakai sih. Al-Quran nggak mampu ya, Muhammad bangke. Ya bang. Si Raja tadi. Kristen sekali kan? Mana? Coba. Si Raja, Mau kedua kalinya mana? Raja, kami nggak kaget lagi dengan hinaan karena Nabi kami suatu banyak dapat hina. Kami nggak kaget. Ya, itu jadi bahan hindaannya kita. Berani ya menghujat. Gak apa-apa. Di YouTube Gak apa-apa, Bra. Gak apa-apa. Berani dia. Berani ya? Iya. Nih, coba naikin yang user yang pakai masker ini nih. Dari kemarin dia bisanya taping mulu. Punya nyali nggak? Enggak, gue belum perkenalkan diri ya. Oh iya ya, kenalin dulu ya siapa yang itu anak Batak tuh kan. Di kalian hati-hati kalian ya kalau ngomong. Ini terekam masuk YouTube lagi ya kan. Enak kali kerjaan gue tuh. Penuhi dulu otakmu baru diskusi kita. Ya udah. Apa syaratnya user apa deh? Apakah semuanya diturunin baru Anda mau naik atau gimana? Coba. Kayak cuman besar mulut. Alah, nggak usah lah, ngapain juga. Iya, nggak mungkin nih. Biar dia naik. Nggak berani. Kalau debat di Komal jangan keroyokan. Ayo Robin Hood naik, kita semua diem. Semua kami mute. Sejak kapan sih? Makanya selalu saya bilang, nih mereka ini tuh
mereka ini tuh sensitif. Ada suara cuman orang batuk, wah keroyokan langsung gitu. Kayak orangnya tuh hatinya halus, sensitif. Perasa ya. Perasa, cuman blok gitu. Perasa tapi blok. Berarti padahal yang Kristen sejati itu Kojiro. Kristen sejati ini Kojiro. Iya, kalau dia Kojiro luar biasa. Asli. Coba Ustaz asli. Maksudnya sebagai contoh tuh kemarin-kemarin kan ketika ada kursi itu tahu sendiri kan, kita kasih ruangan, yang lain diem tuh. Kita kasih halo, Protestan apa Katolik? Kristen bang. Pendil ya, Protestan atau Katolik? Halo. Untung. Protestan bang. Hah? Protestan nih suaranya. Halo bang. Halo. Oh ya, Protestan. Abang Protestan ya? Iya. Betul sekali bang. Ya. Gimana bang? Apa yang mau ditanyakan? Semoga sudah siap pertanyaannya 10 ya bang ya. Silakan. 10 memang bang. Satu aja pertanyaannya. 10 Nggak bang. boleh bang. 10 Nggak boleh, di sini harus 10 pertanyaan abang. Ya Allah, kalian susah banget sih dikasih tahu. Oh iya, oke. Sebelum saya minta maaf kalau nggak sanggup. Iya bang, ini udah biasa bang. Ini udah biasa. Nggak usah kalian minta maaf. Kenapa sih sebelum saya? Kenapa merasa salah? Kenapa sih selalu kalian tuh biang kerok tapi selalu ngerasa terzolimi? Stop lah kayak gitu. Ya, kita kan manusia biasa bang. Kita itu. Enggak, kami nggak biasa bang. Kalian doang yang nggak biasa, yang luar biasa. Oke. Malam semuanya sama teman-temannya semua. Malam. Gimana bang? Oh ini saya mau bertanya bang. Iya abang tahu dari 4 detik yang lalu. Kok abang sudah tahu 4 detik yang lalu? Karena abang naik dan bilang saya cuma mau bertanya, mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Saya bertanya bang, soalnya Yesus itu kan diutus. Kenapa? Yesus itu kan diutus untuk bodoh amat. Terus? Ya terus. Untuk menghapuskan dosa-dosa manusia ini. Terus yang saya baca dari Kejadian 1 ayat 1. Terus yang saya baca dari Kejadian 1 ayat 1, yang dicipta itu kan Allah. Jadi saya itu yang dicipta itu Allah. Siap Allah dicipta. Siapa yang penciptanya? Yesus. Ya Allah. Aku baca di Kejadian 1 ayat 1. Darah Yesus. Ya, gimana? Apa pertanyaannya bang? Inti pertanyaannya bang apa? Biar kita bisa langsung menjawab dengan baik dan benar. Apa inti? Ya, itu pertanyaan saya ya. Saya nggak bisa memihak juga antara Kristen yang benar atau agama yang lain yang benar. Yang intinya kita kelakuan baik aja itu sebenarnya. Bagaimana bang? Pertanyaannya di mana bang? Yang kayak bang. Sebelumnya kan saya minta maaf, kita kan manusia biasa. Iya abang, kami insya Allah abang, kami membuat komal ini, kami sudah menyiapkan akan semua itu bang. Ketika ada sesuatu yang tidak enak yang kami dengar, cuma satu yang bisa kita lakukan, mengeluarkan yang namanya ludah rohani. Udah gitu aja. Nah tugas abang hanya bertanya. Silakan abang tanya tentang Islam gitu. Kalau abang kurang lurus di kekristenan, kami juga ajarin. Tenang aja bang, kita fleksibel abangku. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan bang. Ya. Semoga Yesus berkati kita semua bang. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Haleluya. Allah Bapa nggak muat di sorga. Darah Yesus. Iya kan? Nggak muat kan? Iya. Dia nggak sadar muat. itu. Iya. Pasti nggak muat, betul. Darah Yesus, betul. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Pasti nggak muat karena Allah Bapa itu besar, maha besar dia, tidak muat di sorga. Silakan Pak.
Ini Bang, pertanyaan saya cuman begini. Yesus kan diutus untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Ya. Menurut Kristen. Menurut Kristen ini. Cuman kan saya baca-baca dari Alkitab saya. Saya nggak usah banyak-banyak. Dari Kejadian aja. Dari Kejadian 1 ayat 1. Itu yang bisa membingungkan saya itu. Jadi intinya itu kelakuan baik aja. Sesama manusia itu sebenarnya bagus. Apa sih Bang? Kenapa sih Bang? Apa masalah Abang? Kayaknya berat banget masalahnya Bang. Apa Bang? Kejadian 1 ayat 1 kenapa? Si tiba-tiba kita semuanya baik-baik aja. Iya kita baik-baik aja Bang. La ilaha illallah. Yang dicipta itu di Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Mulai dari langit dan bumi beserta isinya, Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, ya, untuk penciptaan manusia yang kedua kalinya adanya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Maka berfirmanlah Tuhan, innama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fayakun. Gitu Bang. Jadi penciptaan manusia yang kedua dengan firman-Nya yaitu apa? Dengan menciptakan manusia tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, perempuan perawan suci bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dikatakan firman itu ketika Tuhan berfirman maka jadilah manusia. Yang dikatakan innama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu Bang. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bang. Baik, siapa kembali ke poin pertanyaannya Bang. Ya. Halo? Abang kembali ke poin pertanyaannya. Ya pertanyaan saya cuma itu aja. Yang mana Bang pertanyaannya Bang? Yang mana pertanyaannya Bang? Yang mana pertanyaannya Abangku? Abangku coba senyum Abang. Tapi gini lah, gini. Saya nggak mau nanya misalnya. Abang sudah pernah baca di Matius 4 nomor 4 ya? Nah, saya nggak usah banyak yang baca-baca yang banyak-banyak juga. Enggak, di Matius 4 nomor 4 itu dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu firman juga manusia. Tuhan juga banyak penting. Itu gimana Bang? Itu nggak tanya, itu pernyataan aja. Kalau semua firman gitu, firman berarti saya. Tapi gitu, firman. Abang udah sunat Bang. Ini loh pernyataannya tuh loh. Bapak Firman, gua nggak yakin ini yang Bapak Firman yang naik nih. Sorry ya, gua cancel lu minta naik. Gua nggak yakin sama lu. Faren masih yakin gua. Terus Jo, oke, saya naikkan Jo. Oke. Ya, Jo. Oke, sebentar ya Pak Fandil. Ya Allah Pak Fandil. Untung D-nya bukan T Pak. Pak Fandil. Pak Fandil. Ya. Jadi T dikit ke band kita. Faren. Apakah kau Bramastia? Itu bukan Faren. Kepencet kayaknya beliau. Coba ini Cudin. Halo, Cudin. Yesus tiba-tiba. Lanjut Pak Fendil. Tadi poin pertanyaannya apa sih? Nah, kalau poin pertanyaannya yang tadi saya tanya itu, terus ya menurut saya itu kelakuan baik itu yang lebih baguskah atau Pak itu pernyataan Bapak Pendil itu pernyataan Pak, bukan pernyataan. Ya. Bukan pertanyaan. Ya. Itu pernyataan, bukan pertanyaan Pak. Bapak coba Pak bertanya Pak.
bagaimana Islam itu ketika Islam begini-begini? Apa itu Islam? Gitu Pak pertanyaan Pak. Oh begitu. Oh begitu katanya. Iya begitu Pak. Oh begitu katanya. Bapak sehat Pak? Keluarga gimana? Sehat semuanya? Istri anak sehat Pak? Sehat selalu Pak. Sehat selalu alhamdulillah. Kerjaan lancar Pak? Alhamdulillah. Oh lancar. Sekali, Pak. Harga cabai di sana stabil masih kan? Oh stabil. Kalau 10.000 bisa pedas di mulut Pak. 10.000 saya pedas di mulut pakai sandal jepit sisanya Pak ya, di paha juga. Sambil makan sambil ditas sambil dimakan sambil ditas ke paha ya kan? Masya Allah. Bapak sehat-sehat selalu. Terus Bapak. Tapi gini Pak, Bapak ngomong-ngomong yang ngajarin main TikTok siapa Pak? Enggak. Bapak masih Kristen sampai sekarang Pak? Ya. Masih. Dari kecil sampai sekarang. Dari kecil. Bapak jangan lupa selalu ke gereja Pak ya. Oke. Bapak ke gereja. Terus hari Minggu aja jangan. Hari Minggu Pak, jangan tiap hari. Nggak ada pendetanya Pak. Pendetanya nungguin perpuluhan pas hari Minggu doang Pak. Oh betul sekali itu Pak. Betul sekali kata dia. Betul sekali. Bapak rajin nggak Pak bayar perpuluhan? Tapi jarang-jarang Pak. Loh, nggak dicariin? Nggak ditagih. Biasanya ditagih loh Pak, tiba-tiba telepon, halo Pak Fendil apa kabar? Lama nggak kelihatan. Gimana Pak? Jadi gini kan Pak. Iya kan? Begitu kan? Ketawa nih. Iya kan? Mana bener lagi kata dia tuh. Ya, mana bener. Iya kan Pak? Begitu ya Pak ya? Pak. Iya. Bapak harus rajin-rajin bayar perpuluhan, kumpulkan kolekte, biar pelapon-pelapon gereja dirapihin, biar enak nyaman dalam beribadah. Ya Pak ya? Ya. Kalau berkatnya lebih Pak, baru bisa kita ini. Kalau perpuluhan itu tidak perlu harus lebih Pak. Perpuluhan itu memberikan berkat itu, pendapatan berkat itu tidak butuh lebih Pak. Yang penting Bapak mengeluarkan 10%. Nah, contohnya nih, Bapak dapat 10 juta. Ya ngomong aja sama pendeta, pendapatan saya 1 juta. Bapak cuma ngasih 100.000 Pak. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak boleh. Gak boleh gitu Tapi masa iya saldo masa iya saldo rekening harus dicek? Enggak kan? Emang ada pendeta gitu? Enggak juga. Tapi diajarkan untuk jujur. Sampai diajarkan untuk jujur, host. Oh. Coba saya omong dulu Pak. Jangan ngomong semua ini. Iya silakan. Gak enak juga didengar ini. Itu kalau masalah perpuluhan itu bukannya seharusnya untuk pendeta, sesama manusia aja siapapun itu sebenarnya bagus juga itu saling membantu. Kalau berkatnya. Betul, setuju harusnya begitu ya Pak ya. Betul. Tapi masalahnya kalau kata Pak Fendil ini saya setuju, tapi masalahnya pendetanya setuju nggak itu Pak Fendil? Ya itu urusan. Ya juga betul juga Pak Fendil. Tapi saya setuju dengan statementnya Pak Fendil. Bagus, yang membutuhkan. Lebih bagus, artinya membantu sesama yang lebih membutuhkan gitu kan. Tapi kalau Bapak ini statementnya ini udah Islam sekali Pak. Karena rezeki itu tidak harus melihat siapa yang diberi. Bahkan saya pernah bersedekah dengan orang kaya, saya kasih duit. Malah dibalikin, tersinggung dia. Gue bayar lu ya, gue dikasih sekoper, kabur gue. Terima kasih gue bilang. Gitu. Tapi gini Pak Rasi, ya, yang tadi pertanyaan saya itu begini. Alhamdulillah. Pertanyaan saya itu begini Pak. Kenapa Yesus itu diutus untuk menghapuskan dosa-dosa saya? Cuman yang dicipta itu kan Allah yang dicipta. Isi bumi ini, segalanya isi bumi ini. Itu yang jadi saya itu, ya sebenarnya saya itu di tengah-tengah, nggak bisa memihak itu. Oh, saya luruskan. Agama itu kan tidak diajarkan orang itu untuk membuat jahat atau membuat curi. Harus sesama. Saya paham Pak Fendil.
Saya luruskan dikit dulu teman-teman. Jadi maksud dia itu kenapa Yesus itu diutus untuk menghapus dosa manusia, sementara di Kejadian itu kita sama-sama tahu bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Begitu ya Pak Pendil maksudnya? Ya, betul. Yesus, memang saya paling mengerti Bapak. Silakan Dos. Atau saya yang mau jawab? Karena Bang Ton aja lanjut. Lanjut aja. Lanjut Bang Ton. Bang Ton ekspert situ. Oke, jadi begini. Biar saya agak mirip dengan Bapak ya. Jadi begini Pak. Pemahaman tentang bahwasannya Yesus itu turun untuk menghapus dosa manusia, itu kan pengajarannya kan dari Kristen. Iya, betul sekali. Oke. Sementara bagaimana kemudian kalau Pak Vendil sudah mengakui Yesus itu adalah sebagai utusan, lalu kemudian dia bisa menghapuskan dosa manusia. Oke, kita ambil clue dulu ya. Pertama, anggaplah benar bahwasanya Yesus itu menghapuskan dosa manusia. Artinya kita semua sudah nggak punya dosa sekarang. Nah pertanyaannya, yakin nggak Pak Vendil bahwasanya kita nggak punya dosa nih sekarang? Kalau kita kan manusia biasa Pak. Pasti akan berdosa ya. Pasti akan kita berdosa. Nggak luput dari dosa. Nah, maka jadi pertanyaannya seperti ini. Sabar dulu, lu makan aja dulu. Iya, emosi. Akhir-akhir ini Bapak emosian ya. Sabar. Ini enak nih kalau sama saya. Pak Pendil gini. Kalau memahami Yesus telah menghapus dosa manusia, artinya sudah nggak ada dosa lagi. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan kepada Pak Vendil. Apakah Bapak yakin bahwasanya sekarang tuh memang benar-benar Bapak ini sudah nggak punya dosa? Kalau bagi saya tidak yakin. Saya pasti tidak ada dosanya. Nah, soalnya saya manusia biasa Pak. Oke, artinya ada sebuah mispemahaman, betul nggak? Dikatakan dari gereja bahwasanya Yesus itu menghapus dosa manusia, tapi Pak Vendil merasa bahwasanya, saya rasa saya masih punya dosa. Ya, betul? Artinya tidak sinkron. Berarti kita harus cari tahu apakah benar Yesus datang untuk menghapus dosa manusia, kan begitu harusnya. Iya. Oke, jadi pengajaran itu seperti ini Pak. Di dalam Yeskiel, sebentar saya buka ya buat Bapak ya. Bentar. Yeskiel 18 nomor 20, saya bacain buat Bapak nih. Yeskiel 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Artinya setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri masing-masing. Betul? Betul. Doubling Bang Rasid, tolong kecilin dikit. Siap Om. Siap. Gantian hostnya sekarang dijajah ya kan. Artinya ketika di sini dituliskan bahwa setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing, maka tidak mungkin bahwasanya kesalahan kita itu dibebankan kepada orang lain, apalagi kepada seorang utusan yang bernama Yesus. Artinya, kembali lagi artinya bahwasanya pengajaran Yesus itu menghapus dosa, turun untuk menghapuskan dosa, itu tidak sesuai. Itu adalah doktrin gereja, itu adalah pengajaran yang tidak sesuai. Seperti itu Pak Vendil. Faktanya, Pak Vendil sendiri menyadari bahwasanya setiap manusia itu, termasuk Pak Vendil sendiri, itu menyadari bahwasanya ada dosa, pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius 18 nomor 3. Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang Yesus ajarkan. Saya bacain ya buat Bapak ya. Matius 18 nomor 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya Yesus mengajarkan yang namanya pertobatan. Ya. Oke, jadi sampai sini Pak Vendil udah paham nggak bahwasanya ajaran Yesus itu mengajarkan untuk bertobat, bukan untuk apa ya, hanya sekedar mengimani Yesus sebagai Tuhan lalu kemudian dosa dihapuskan.
Itu adalah dua jalan yang berbeda, dua pilihan yang berbeda. Pak Vendil secara tidak langsung, Pak Vendil udah tahu pengajaran Yesus seperti demikian, makanya Pak Vendil merasa saya adalah orang yang berdosa, maka saya perlu yang namanya bertobat. Tiba-tiba diam Bapak. Lanjut Pak, pertanyaan lagi. Iya lanjut, pertanyaannya Bapak apa nih yang berikutnya? Ya cukup. Itu pertanyaan saya itu sudah dijelaskan. Iya. Jadi oke, mungkin selanjutnya bertanya tentang Islam boleh Pak Vendil. Iya. Jadi sebenarnya Bapak menuhankan siapa Pak? Menuhankan Yesus atau Tuhannya Yesus Pak? Ya. Bapak menuhankan siapa Pak? Menuhankan Yesus atau Tuhannya Yesus? Saya pertama-tama saya dengan tetangga. Tetangga baik. Menuhankan tetangga? Oh bukan, sorry. Karena saya dicipta itu baru kemarin-kemarin ini. Saya belum tahu itu yang dari dulu-dulu, yang zaman-zaman yang gak enak itu ya. Kita belum tahu itu. Sekarang Bibelnya yang kita percaya. Jadi intinya tetangga aja dulu. Kelakuan baik sama tetangga, gak mengganggu orang. Gini Pak, gini Pak. Bagus Pak. Gini, saya rasa coba. gitu juga. Iya, ayah, enggak? Ya. Allah. Enggak. Tiba-tiba Bang saya Rasid enggak paham yang dimaksud Bapak ini. Ayah, tolong, ini bukan Kojiro ayah. Bukan nggak paham secara keyakinan ini. Kalau saya aksi tiba-tiba disambung sama Bapak, innalillahi, Pak. Jadi gini Pak. Ya, terus. Aduh. Diam. Hilang suaranya. Pakai songkar. Oh, siap. Jadi tolong pengertiannya. Nyangkut kalau pakai songkar setumnya tinggi. Pengertiannya tolong. Gini. Bapak ini menuhankan siapa, Pak? Yesus atau Tuhannya Yesus? Darah Yesus. Masih bingung, Bapak? Bukan tetangga. Waduh. Nggak, dia maksudnya maksud dia berbuat baik sama tetangga. Kalau aku ngerti kali lah maksudnya gitu. Benar ayah. Maksudnya tadi kan pertanyaan kan siapa yang Pak Daryl itu Tuhan kan? Bapak itu langsung bagus. Langsung tetangga Iya. kan dia. Iya. Bagus deh. Selamat malam, Bang Pak Vendil, nanti kalau udah bagus koneksinya naik lagi ya. Pak Darkim. Halo, Darkim. Halo, Darkim. Saya ngitung, Bang. Oh, saya ngitung, Bang. Oh iya. Iya, soalnya lo ngetik satu. Jadi gua bawahnya ngejambak soalnya ini tersebar sampai di ini ya, di seluruh penjuru sampai di California ya. Seluruh penjuru bumi, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand dan kirain juga tersebar ke 4 penjuru bumi. Enggak dong. Masih nyangkut-nyangkut enggak gua? Gede. Aman. Cicak gede, halo. Buaya. Oh, sorry. Cicak gede, halo. Dibuka mute-nya, Bang. Cicak gede. Ya. Ya, dari Protestan atau Katolik, Bang? Katolik. Halo. Protestan apa, Bang? Saya nggak ada agama, Bang. Saya nggak ada agama. Bagus. Darah Yesus. Bagus. Ini target kita nih. Ya, gimana, Bang? Ini yang kita cari, Bang. Ada yang bertanyakan, Bang? Itu menurut Tuhan itu apa sih? Menurut Tuhan, saya nggak tahu menurut Tuhan itu apa. Nggak tahu juga, Bang. Apanya yang menurut Tuhan? Itu Tuhan itu apa sih? Oh, Tuhan itu adalah sesembahan umat manusia yang diyakini adalah dialah sang pencipta alam semesta.
Oh, jadi kita menyembah ya? Betul, menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Oh. Tapi menurut saya Tuhan lain, Bang. Ya, Tuhan itu apa, Bang? Menurut saya Tuhan adalah unsur hidup di dalam diri kita dan seluruh alam semesta ini yang meliputi ini, Bang. Seluruh betul, Bang. Alam semesta. Betul sekali, Bang. Itu. Betul sekali, Bang. Itu adalah dasar-dasar pembelajaran tentang keimanan, tetapi pembelajaran dasar keimanan itu adanya dalam Islam. Tuhan itu Sang Pencipta alam semesta. Dialah yang menciptakan alam semesta. Tetapi Tuhan ini tidak jauh dari hidup manusia masing-masing itu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berhak. Ketika Tuhan sudah menginginkan nyawa manusia ini akan diangkat, maka Tuhanlah yang akan berkehendak. Jadi saya mau ikut Kristen, Islam atau gimana ini? Sekarang tinggal abang pilih. Abang pengen punya Tuhan seperti manusia, silahkan. Abang pengen punya Tuhan nggak kelihatan tapi nanti ada yang nyariin terus, silahkan. Iya, berarti saya mau cari yang sesuai narasi saya ya, menurut saya kan. Oh, menurut abang, betul. Ya. Menurut jadi saya abang kan itu, Tuhannya, abang itu sudah termasuk di surah Al-Hijr ya? Surah. Iya. Berarti Islam ya? Bukan. Abang itu sudah disebutkan di dalam kitab kami, yaitu apa? Abang adalah orang-orang yang mengtuhankan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Ya, abang yang menuhankan hawa nafsu begitu. Oke. Hanya Tuhan Yesus juru selamat buat manusia, tidak ada yang lain. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Di Islam tidak betul. Tapi Bang, begitulah menurut saya mau cari yang itu, Bang. Jadi saya harus ikut yang mana? Ya, abang gimana caranya mau ngikut kalau abang nggak belajar? Pahami dulu, memahami sesuatu. Belajar dulu, Bang. Kalau mau, ya. Gimana abang? Itulah yang berkuasa di sini kan, yang meliputi seluruh alam semesta ini itu adalah Tuhan menurut saya. Betul. Nah, betul. Jadi agama berarti Tuhan itu penguasa ya, Bang ya? Unsur hidup, Bang. Kalau nggak ada dia nggak semua nggak hidup, Bang. Nah di situ saya mau ikut siapa gitu. Ikut. Ya maka abang harus belajar dong. Saya nggak percaya sama neraka, surga. Saya nggak percaya itu akhirat apa. Saya nggak percaya. Bang Cicak, ikut Tuhan yang maha hidup. Hingga saja kita ini bisa dihidupkan. Nah, sama itu, betul. Gitu. Nah iya, siapakah Tuhan yang maha hidup? Nah, harus cari tahu siapakah Tuhan maha hidup. Nah silakan. Yesus. Ini saya akan prolog. Yang benar. Yesus. Loh, dia hidup kembali. Al-Hayyu ya, Al-Hayyu. Hayat. Hayat ya. Aduh, nggak tahu. Itu Quran nggak tahu saya. Nah, makanya kan pahami. Kalau tatkala ada kata pahami, berarti harus mencari tahu hingga bisa jadi paham nantinya. Tatkalanya nggak ketinggalan, Ustaz. Tapi gini loh, kalau saya dengar dari ceritanya Nabi Musa, itu benar adanya, tapi nggak masuk akal. Itu. Oke. Yang masuk akal menurut abang apa? Yang masuk akal? Iya, Nabi Musa itu kan membelah laut, benar adanya, disaksikan oleh Bani Israel katanya. Betul. Terus? Tapi menurut saya nggak masuk akal, kok bisa ya kayak gitu. Tetapi kan buktinya ada, Bang. Iya, buktinya ada, yang melihat. Bukti sejarahnya ada. Betul. Ada. Kok bisa kayak gitu? Jadi siapa yang membawa saya ke sana? Saya ikut sana. Itu gimana?
agama Coba diulang lagi, Bang. Agama mana yang mempercayai itu, yang mempercayai seperti Musa itu? Banyak itu, Bang. Judaisme mempercayai, Kristen mempercayai, Islam juga mempercayai itu, bahwasanya Nabi Musa pernah membelah lautan. Banyak. Iya, percaya itu banyak yang diimani Musa itu. Itu soalnya yang Musa itu benar loh. Iya. Yang diimani Musa itu diimani oleh Yahudi, diimani oleh Kristen, dan diimani oleh Islam tuh. Nah, berarti ada 3 ya calon pilihan nih. Nah, Kristen, Yahudi, Islam sama ya. Abang kan nanyain Musa. Hah? Ya, Abang kan nanyain tentang Nabi Musa. Iya, dari ketiga kepercayaan ini, Yahudi, Kristen, dan Islam itu mengimani Nabi Musa dan beserta mujizatnya. Iya, betul. Tapi kalau abang tanya apakah sama antara Yahudi, Kristen, dan Islam, beda. Nah, itu bang. Artinya akan ada pertanyaan selanjutnya. Mantap, pertanyaan berikutnya. Udah kenyang lagi. Coba disapa dulu tamunya. Andi Ambo. Ya, selamat malam. Malam. Protestan Katolik, Bang? Kristen. Protestan Katolik, Bang? Kristen. Protestan atau Katolik, Bang? Kristen. Darah Yesus. Protestan. Ya, lanjut. Silakan, Bang. Apa yang mau ditanyakan? Ya, Bang. Izin. Aku sampai sekarang minta maaf ya. Aku tuh nggak dapat jawaban sampai sekarang. Itu surat Al-Ma'arij 40. Apa di situ dibahas, Bang? Tuhan ada dua Tuhan. Tuhan itu banyak. Terjemahannya juga ditambahkan. Al-Ma'arij apa? Al-Ma'arij 40. Surat Al-Ma'arij 40. Sampai sekarang aku belum dapat jawaban itu. Al-Ma'arij 40 itu, oh Tuhan bersumpah. Iya, aku sampai sekarang room nggak ada jawaban itu. Jawaban apa tuh? Ya, Abang buka dulu nanti. Iya, saya tahu. Maka Tuhan bersumpah atas dirinya. Ya, atas timur barat. Kami bersumpah, itu kami, huruf kami dan aku itu. Ketika presiden mengatakan kami presiden Republik Indonesia. Nggak ada Tuhan itu diumpamakan presiden. Oh, di Islam ada, Bang. Di Islam ada. Di Islam Jadi ada. Tuhan itu di Islam ada. Diterjemahkan sebagai manusia. Di Islam ada. Aku nggak bisa diartikan diumpamakan Tuhan itu sebagai manusia. Aku oh, memang. Tapi kalau diumpamakan binatang boleh. Tuhan diumpamakan binatang boleh. Tuhan berkata kami. Iya. Tuhan berkata kami. Tuhan tidak boleh diumpamakan Tuhan dengan manusia. Buka ayatnya dulu, biar kita lihat. Iya betul. Buka Tuhan tidak boleh diumpamakan dengan manusia, tapi Tuhan boleh diumpamakan dengan binatang. Tuhan boleh diumpamakan dengan binatang, boleh. Diumpamakan dengan manusia nggak boleh. Iya, aku nggak bisa. Aku tanyakan. Iya. Aku nggak bahas agama ya. Setiap agama yang menulis salah, aku koreksi. Ya. Karena aku bukan paham agama, aku paham. Tahu dari segi omongan Anda tahu. Kalau Anda tidak paham tentang agama, Anda jangan mengoreksi. Bukan, aku bukan. Udah, stop. Malah diajarin orang begini diajarin, kayak nggak tahu aja Kristen kayak gimana modelannya. Ya, gimana? Gini Bang, aku bukan. Ya begitu. Kristen fanatik, aku bukan pemahaman agama. Gini aku bukan. Kalau aku hidup di Indonesia ini, kalau aku paham agama, dunia Indonesia ini kacau. Makanya aku nanya nih, setiap agama punya kelemahan. Aku nanya nih,
sayangnya Islam tidak punya kelemahan. Islam tidak punya kelemahan. Islam tidak punya kelemahan. Kelemahannya duduk di manusia. Islam tidak punya kelemahan. Gini bang, kelemahannya duduk di manusia. Agamanya enggak masalah. Oh iya, agamanya enggak ada masalah. Itu ya, betul. Makanya aku nyuruh nih, buka ayat dan lihatkan, tunjukkan biar ini, atau aku tunjukkan berdasarkan apa? Silakan. Maka aku bersumpah atas demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Kenapa? Makanya itu kita membahas agama orang, agama kita sendiri nggak mampu kita terjemahkan. Banyak. Apa itu? Iya kayak abang gitu ya? Gini bang. Kayak abang maksudnya. Kayak abang maksudnya. Ayatnya. Katanya Tuhan tidak boleh diumpamakan dengan manusia, tapi Tuhan diumpamakan dengan binatang, boleh? Aku nggak urusan itu. Aku nggak ngurusin Tuhan. Ayatnya dulu. Tuhan diumpamakan binatang, nggak ngurusin. Berdasarkan aku tunjukkan ayatnya. Biar kita nggak mau. Kenapa nggak mau? Ente siapa? Biar kebenaran itu terpampar di kebenaran itu biar dipublikasikan bahwa iya memang betul. Kebenarannya apa? Semua orang itu tahu biar jangan ada kebencian di antara kita. Kebenarannya apa itu bang yang mau abang paparkan apa? Iya, jawabannya di Al-Ma'arij 40, surat Al-Ma'arij 40. Dan kita membahas agama orang, sedangkan agama kita sendiri. Kebenarannya apa? Iya, di situ kan tertulis Tuhan itu banyak. Oh, jadi Tuhan tuh banyak bang? Iya, menurut Islam. Kan dari abang Islam. Abang Islam. Abang Islam atau bukan? Pancasila. Aku penganut Pancasila. Jadi Kristen katanya. Oh, katanya Kristen. Gimana sih? Iya. Bagaimana? Makanya kalian ini aku sesali. Bagaimana Anda membahas agama orang, agama sendiri nggak paham. Berdusta. Bang Andi. Apa yang didusta? Bagaimana Anda bisa memahami tentang kitab, sedangkan dalam kitab dilarang untuk berbohong, berdusta. Anda sudah berbohong. Bagaimana bisa paham? Enggak boleh. Boleh agama Anda Kristen. Abang di negara Indonesia di agama menganggap agama apa? Menganut Pancasila. Itu berbohong. Orang yang membahas agama itu membuat mengacaukan. Ya, aku enggak bahas. Kebenaran harus diungkap nggak? Betul nggak teman-teman? Ya kan, Bang Andi, kebenaran harus diungkapkan. Aku penganut Pancasila ya. Coba tunjukkan. Nah, kebenaran anak domba betul? Dikasih ini, tenang. Nih, baca. Al-Ma'arij 40. Nih iya, anak domba. Tuh. Aduh, kamu. Iya. Tunjukkan tadi dalil tadi. Ini anak domba. Ayat tadi. Aku bukan penyembah Edis ya. Aku sendiri, pikiran aku sendiri. Aku nggak setuju Edis, nggak setuju ini. Anda aja bimbang, Anda punya kehidupan. Anda aja bingung dengan kehidupan Anda. Tunjukkan ayat tadi. Bagaimana? Biar paham sendiri. Biar hidupnya di Indonesia seperti apa? Bagaimana Anda ini orang yang bingung, tapi ingin membingungkan kita. Pemahaman Edis, pemahaman kalian ini negara kacau. Ini loh. Kacau ya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia nih. Ini bang diumpamain nama domba nggak apa-apa nih bang. Kok diumpamain manusia nggak boleh? Gimana coba? Belajar dulu, bang. Belajar dulu kalian. Baru bahas agama. Nah ini diumpamain. Ya, aku bahas ini diumpamain anak domba boleh. Kita tadi umpamain manusia nggak boleh bang. Kenapa gitu bang? Kebenaran apa yang abang bawa? Itu Al-Ma'arij 40 ya. Ini bawa semua di Kristen pun sama. Kalian pun sama. Bawa kekacauan nih di negara ini. Kenapa bisa bawa kekacauan bang? Katanya abang orang yang Pancasila. Artinya di dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Konsep agama. Agama itu bang. Tuhan yang Maha Esa itu Tuhannya siapa?
Nah makanya kita bahas. Tuhan yang Maha Esa itu Tuhannya siapa? Lah ini kita bahas nih sekarang. Qul huwallahu ahad. Nah gini bang. Nah kalau kita hidup di negara fanatik agama, kita nggak ada damai. Oh, berarti abang pindah aja ke negara ateis gitu bang. Banyak kok bang negara ateis bang, abang bisa pindah tuh. Agama itu bicara privat, bicara agama itu bicara iman. Anda bicara Nah, negara. tapi abang lagi ngomong di umum nih. Abang ngomong bicara agama itu privat, tapi abang ngomong di umum sekarang, di live kan di YouTube nih. Iya, aku ngomong di umum karena ini Indonesia. Kenapa? Yang nonton Indonesia. Iya, abang ngomong nggak boleh bicara di umum, tapi abang ngomong di umum sekarang gimana sih? Pengacau ini. Termasuk abang pengacau berarti nih. Gini aja. Pengacau. Cuy. Tuh. Emang paling cocok begitu. Gini loh bang, saya masih penasaran ini bang. Ada lagi penasaran tadi. Ada lagi penasaran. Kenapa bang? Apa? Dia cantik nggak orangnya bang? Cantik nggak? Bikin abang penasaran. Saya masih penasaran. Ya, dia cantik nggak orangnya bang? Bisa buat abang penasaran? Enggak itu. Saya nggak percaya sama Allah. Saya nggak percaya sama Tuhannya Yesus. Saya nggak percaya udah sama paling Tuhan bagus tuh bang. Itu. Udah paling bagus tuh bang. Terus kira-kira bagaimana cara abang untuk percaya? Coba saya serius nih. Nah, saya serius. Wih, ganteng banget gue. Tunjukkan saya kenyataannya bahwa Tuhan Allah itu ada. Yang arti katakan Islam itu Tuhannya Allah. Mana itu Allahnya? Oke bang, yang namanya ada itu tidak yang harus terlihat, tidak yang harus terdengar, tidak yang harus terasa. Ada itu bukan berarti bisa dirasakan panca indera. Paham nggak bang? Paham. Tapi menurut saya unsur hidup itu sudah nyata. Itulah kekuatan. Kekuatan yang paling kuat adalah unsur hidup dalam diri Anda, adalah alam semesta. Betul. Nyatakan itu kepada saya biar saya percaya. Oke bang. Kristen bisa menyatakan itu, saya abang percaya. Bisa sabar beberapa hari. Kami bacakan Yasin 41 kali dulu ya bang. Biar abang jumpa nanti. Enggak, itu enggak percaya saya bang. Enggak percaya? Ya. Yasin. Saya bang. Nah, terus apa yang abang percayai? Nah, yang saya percaya itu kan saya mau tanya, bagi tahu saya kekuatan itu yang bisa mengadakan ini semua. Itulah yang saya katakan yang kuat, yang itulah yang saya katakan Tuhan. Logis bagi saya, yang logis. Saya tak percaya sama kitab-kitab yang abang uraikan itu buatan manusia semua, ditulis sama manusia. Nah, abang kalau nggak percaya kitab terus percaya sama siapa bang? Emang abang pernah ketemu Tuhan? Nah itu, tapi saya merasakan unsur hidup itu bukan saya, melainkan ada sesuatu kekuatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam yang? Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Abang Islam? Ya, saya berdialog dulu dengan kawan ini. Siapa yang tadi ini? Saya berdialog dulu sama dia. Boleh? Jangan dirumit, takut rungkat nanti, takut rungkat ini. Terserah dari host aja. Saya belajar bang. Ya, saya berdialog dulu dengan dia ini. Yang ngomong ini. Kenapa bang? Sama saya sih. Saya dulu berdialog dengan dia. Boleh? Ya, sebentar bang, kita sapa dulu ya. Bu Nokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinata. Assalamualaikum, Bang Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Rasid, saya juga ini orang Makassar. Nggak usah saya dinaikkan Bang Rasid. Biar saya dibawa aja. Ya, terima kasih banyak bang. Ya. Terima kasih bang. Waalaikumsalam, sehat selalu buat abang-abang semua. Saudara-saudari yang terkasih, tolong dibaca temanya. Nih.
Nih ada tema nih, ada tema ya. Ada tema. Nah, izin ya. Tiba-tiba. Nah, boleh saya bicara dengan yang tidak percaya sama Tuhan ini maksudnya? Boleh. Saya Riyadi, halo, selamat malam Riyadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Darah Yesus. Oke, lanjut. Waalaikumsalam. Ya, saya juga berdialog dengan dia, bisa? Boleh Pak, silahkan. Oke. Siapa tadi yang tidak percaya sama Tuhan itu? Coba, siapa orangnya? Coba. Apa alasanmu tidak percaya sama Tuhan? Saya. Ya, coba. Alasanmu apa? Coba Bang. Jadi sebetulnya Tuhan. Kau nggak percaya sama ada Tuhan? Menurut saya Tuhan adalah itu unsur hidup yang meliputi seluruh alam semesta. Itulah Tuhan. Siapa yang bisa menyatakan itu? Saya ikut dia. Saya mengatakan Allah yang bikin alam semesta ini. Namanya Tuhan itu Allah. Allah itu nama Bang, dibuat sama manusia Bang. Iya, itulah namanya. Nama Tuhan itu namanya Allah yang menciptakan alam semesta ini serta isi-isinya. Itu namanya. Nggak percaya, nggak bisa dinyatakan. Apa alasanmu maka tidak percaya? Alasan aku itu ada buat Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama, Memang nama. Nama saja. Tak guna nama Allah itu. Yang masih lagi penyayang. Nama itu makhluk. Saya nggak sujud sama makhluk. Saya nggak nyembah sama makhluk. Itu bukan makhluk. Bukan makhluk itu. Yang pencipta. Selagi ada. Ya. Yang bernama itu, selagi yang bernama itu makhluk namanya Bang. Jadi siapa nama Tuhan itu kalau nggak ada namanya? Itulah yang dilakukan oleh kekuatan seluruh alam semesta ini terjadi, itulah Tuhan. Bagi saya kenyataannya, saya ikut dia. Iya, ikutlah Tuhan saya kamu. Nama Tuhan saya yaitu Allah. Nyatakan Allahmu. Saya nyatakan Allahku yang menciptakan alam semesta ini. Itulah yang Allah saya. Halusinasi Anda Bang. Anda tidak bisa membuat saya percaya kalau begitu. Ya juga macam mana kau percaya? Apa alasan kau tidak percaya? Logika Anda di bawah 70 bagi saya Bang. Udah turun aja. Udah. Sekarang saya tanya sama kamu. Napasmu itu siapa yang bikin? Coba. Siapa yang bikin napasmu? Coba. Diri saya dilahirkan oleh ibu saya. Iya. Apa ibumu bisa membuat nyawa? Bisa. Nyawa saya saya dilahirkan ada nyawanya. Iya. Tapi yang bikin nyawamu itu siapa? Coba. Apa ayah kamu atau sama mamamu? Kalau Anda bisa menyatakan itu, saya percaya Anda. Tolong nyatakan ini barangnya. Saya mau lihat. Sekarang napasmu bisa kau lihat apa enggak? Coba. Jawab. Apa? Napasmu itu naik turun bisa kau lihat. Bisa. Tiba-tiba jadi rumah Rifat ini tiba-tiba nih. Oksigen Bang. Oksigen Abang Has. Abang Has. Yap. Boleh saya berbicara ya Bang Has ya? Ya boleh. Bang Has simak aja dulu di bawah ya Bang Has ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Boleh. Ini harus keras sama orang ini. Ya. Dia bisa lembek ditunjukkan yang sebenarnya sama orang ini. Orang-orang seperti ini harus ditunjukkan yang keras orangnya. Coba. Iya Bang. Oke Bang ya. Terima kasih Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cicak, saya mau tanya Bang Cicak. Enggak, saya mau tanya dulu satu. Coba Bang Cicak ditampar pipi. Tampar sekuat-kuat. Tampar. Oke. Nah. Apa yang rasakan? Rasa saya rasakan. Rasa apa? Rasa sakit gitu.
sakit misalnya. Nah, bisa dilihat gak? Bisa dilihat gak rasa sakitnya itu? Hingga Anda mengatakan sakit? Nggak ada, nggak bisa dilihat. Nah, berarti sesuatu yang disebut, tapi ada kan bahwa ada sesuatu yang sakit kan? Tanpa dilihat, tapi ada berasa. Nah, tapi yang menampar itu tangan saya, Bang. Saya bisa melihat tangan saya yang menggerakkan bisa saya sendiri. Bisa melihat rasa sakit itu? Bisa melihat rasa sakit itu? Nggak bisa dilihat. Bisa melihat sakit itu. Nah, nggak bisa dilihat. Apa ya? Berarti sakit itu apa? Bisa diapain? Dirasa. Dan dirasa itu bisa dilihat nggak? Dirasa itu bisa dilihat nggak? Dan begitu pun juga Allah yang menciptakan kita. Ya, Allah yang tatkala yang sakit Allah, kita. Anda sebelum di bumi, Anda ada di mana? Sebelum Anda di bumi, Anda di mana? Ada nggak Anda di sebelum di bumi Anda di mana? Nggak ada. Tapi Allah ada, walaupun kata ada itu masih sudah belum ada, dan Allah akan tetap ada walaupun kata tidak ada sudah tidak ada. Itu Allah, itu Tuhan, karena Dia yang menciptakan rasa ada tersebut. Makanya dikatakan wujud. Anda dari tidak punya apa-apa, Anda berada di dunia ini. Itulah Allah yang membawa Anda ke situ. Siapakah Allah? Allah adalah ada. Ada dari kata sebelum ada itu muncul. Allah sudah ada. Hingga saja Anda bisa berada di dunia ini. Lanjut, saya yakin saya lapar. Bang Mantik, silakan memantik pasiennya jenengan nih. Tafadhol. Saya mikir lagi ya. Assalamualaikum Bang Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Bang Cica, Tuhan itu nggak ada ya? Ya saya setuju Bang, setuju banget. Tuhan itu nggak ada ya Bang ya. Saya setuju nih. Tapi Bang kalau kita tanya-tanya nih kan, agak kita tanya-tanya ibaratnya gini Bang. Kita ini kan segerombolan manusia yang sedang berkumpul ini kan. Nah, kenapa kita harus manusia Bang? Padahal yang lain kan ada meja nih, tembok. Kenapa kita nggak tembok aja Bang? Siapa yang menentukan ini semua kira-kira Bang? Misalnya saya lahir 96, Abang lahir 92. Kenapa saya harus lahir 96 sih? Saya kan mau lahir 92 biar cepet tua gitu. Kira-kira kenapa ada perubahan itu penentuan kelahiran itu kenapa? Kan semuanya terjadi secara natural tanpa adanya Tuhan. Lalu penentuan terhadap kelahiran, kenapa saya harus pria? Kenapa saya tidak wanita? Itu kira-kira itu terjadi karena apa Bang? Ya itu terjadi karena sempurnanya yang dikatakan manusia itu adalah sempurna. Agak nanya itu Bang, nanya soal penentuan benda yang ada di muka bumi ini nggak manusia doang ya kan Bang? Nah, terus ada biawak nih, ada lembu, ada buaya. Nah, kenapa dia harus biawak? Kenapa dia bukan saya? Terus ketika saya adalah daman, kenapa saya harus daman? Kenapa tidak buaya? Kenapa kira-kira Bang? Kan Tuhan nggak ada. Gini loh Bang, yang saya mau cari ini ya, yang Abang katakan tadi itu adalah sempurna, semuanya ada, nama, laki-laki, perempuan ada. Saya tahu itu. Ya kenapa harus seperti itu? Yang sempurna itu di mana? Tunjukkan, saya nyatakan nyatanya yang sempurna itu. Saya mau ikut yang sempurna. Ya kan itu. Saya ikut Abang ini, abangku. Saya ikut Abang, saya udah bilang dari awal Tuhan nggak ada. Tapi kan kita bertanya nih sama otak kita sendiri nih. Saya jadi manusia, tapi itu jadi lembu. Saya lahir 96, ada orang lahir 92, ada orang lahir di 2000. Nah ini karena apa ini? Sama-sama manusia lahirnya beda. Seharusnya kalau Tuhan tuh nggak ada, yang namanya manusia lahirnya semua sama, nggak ada yang berbeda. Kalian gitu. Tapi adanya penentuan kelahiran itu kenapa kira-kira? Jadi siapa ini Tuhan yang harus saya ikuti ini? Siapa? Saya Kristen. Kok nanya Tuhan? Kan Tuhan kagak ada. Kan udah bilang saya setuju tadi Tuhan kagak ada. Saya setuju loh Tuhan kagak ada. Tapi kalau kita bertanya kepada otak kita sendiri, ada biawak nih, ada kita nih. Kita bertanya nih sama biawak, kenapa lu harus biawak? Kenapa saya harus manusia? Kenapa itu Bang? Gini loh Bang, Abang dengar dulu pembicaraan saya.
menurut saya Tuhan itu adalah unsur hidup di alam yang meliputi alam semesta ini. Ya udah, yang mana itu unsur hidup yang abang maksud itu seperti apa? Seperti yang tadi abang bilang, yang tidak nampak, yang tidak bisa dibuktikan berarti tidak ada. Ya udah, yang abang bilang unsur itu yang abang coba buktikan yang mana bang? Pengen tahu aja itu unsur itu yang mana? Anda ngomong bang, itu ada unsur hidupnya. Mayat sudah gak ada unsur hidupnya, sudah mati. Ya udah, apa itu? Tadi kan Tuhan tidak dipercaya karena nggak kelihat nih. Unsur hidup itu juga apa ya kira-kira nih? Ada yang ngerti nggak unsur hidup apa? Bentuknya kayak tomat kah? Kayak anggur kah? Kayak biawak kah? Kayak lembu? Kayak buaya? Kayak apa gitu bang? Kenapa abang bisa percaya unsur hidup ini, sedangkan Tuhan nggak bisa dipercaya karena nggak kelihatan? Padahal unsur hidup yang abang bilang seperti nyawa, kehidupan, itu juga kagak kelihatan. Nah itu unsur hidup itu yang ada pada binatang, ada pada hewan, ada pada tubuh. Ya kan kagak kelihatan abang unsur hidup itu, kagak kelihatan. Jadi abang menolak si pertama. Siapa yang bisa meyakinkan saya itu, saya mau ikut beragama itu. Kalau tak, saya tak payah beragama aja lah. Ya nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa, yang nggak jadi masalah juga. Kira jadi masalah? Enggak. Ini diksi abang ketika dibantah, abang ini keras kepala. Oke, kita ikuti. Begitu kita ikuti, kenapa abang tidak punya jawaban? Seharusnya ketika kita ikuti, abang harus punya setiap jawaban untuk pembuktian terhadap Tuhan itu tidak ada. Ketika saya ikuti nih, oke, Tuhan tidak ada. Lalu penentuan misalnya bang, penentuan kita Indonesia namanya. Kenapa harus Indonesia? Kenapa kita tidak dinamakan Amerika? Oke, gini. Terus ada pohon kelapa. Kenapa dia harus kelapa? Kenapa dia nggak rambutan? Abang, gini aja loh, gini abang jauh sangat. Bumi ini diciptakan apa tercipta gitu. Ya pasti diciptakan lah, orang yang ada di muka bumi. Yang ada di muka bumi ini terus berasal daripada tiada kepada ada hingga tiada lagi. Gimana? Anda pun baru lahir zaman sekarang, Anda berani mengatakan bumi ini diciptakan. Anda, saya rasa bohong. Ya karena infinitum abang. Gini abang, oke, abang nggak percaya agama, abang nggak punya yang namanya Adam manusia pertama. Oke, siap. Jadi yang menjadi unsur pertama manusia itu apa bang? Unsur pertama manusia, kan abang percaya unsur nih. Unsur pertama manusia apa bang? Ketinggian bahasanya. Tokek. Dari tokek dulu bang, mutasi jadi nyemot, baru jadi manusia. Iya. Bahasa unsur. Gini aja, coba. Abang punya rambut tumbuh mulu nggak? Iya, tumbuh mulu. Tumbuh mulu. Tapi kok giginya nggak tumbuh panjang? Iya, ada sedikit tapi lambat. Tadi dia mau ngomong iya juga kan? Tadi dia mau ngomong iya juga. Tapi giginya kok bertahan di situ, nggak manjang sampai sini. Nggak gondrong ya? Iya, betul. Terus gigi yang atas kenapa? Nah, terus. Nah, alisnya kenapa cuman panjangnya segitu bang? Nggak panjang kayak rambut? Pantes Bang Rashid, saya kemarin buka jasa pangkas gigi, wah kagak ada yang datang. Ya karena nggak adanya pangkas rambut. Enggak, itu. Coba itu alisnya bang, coba dipegang alisnya bang. Iya. Kenapa cuman rambutnya segitu? Kenapa nggak manjang nutupin mata? Biar kayak bisa dibikin alis Syahrini apa alis Syahrini? Anti badai. Anti badai ke alis Syahrini itu ya Allah, jadi inget gue pas nyalip mobilnya Syahrini, mobilnya aja juga cetar juga alis. Inget banget gue. Kangen gue sama Syahrini ya. Syahrini KW1 tapi. Ya gimana Bang Cicak, kenapa tuh kira-kira? Siapa yang nahan tumbuhnya alis ini, tumbuhnya gigi ini, siapa nahan? Gigi atas ditahan gigi bawah ditahan gigi Kenapa? atas. Ayah kalau ngomong tuh dulu semua orang Ayah bantuin dia kok. Ya, udah malah bantuin, udahlah nutupin semua suara orang. Wah, Yesus saya. Ya, ayah sekarang udah berubah. Sekarang udah nyembah sendal Indomaret kayak kok nggak salah ya. Iya. Yang 80.000 tapi. Yang 80.000. Kan kita Abang Cica, yang bilang Abang Cica udah ketahuan ya. Ya, kan ada yang bilang ketahuan ya. Gimana Bang? Gimana coba? Kira-kira siapa yang nahan itu pertumbuhan rambut itu? Ini Kristen Makrifat lagi berpikir nih, ayo.
Bisa ya? Ini katanya dia bukan Kristen. Kristen tadi dia bilang Kristen. Enggak ada, Loh, bukan. tadi abang sempat bilang tuh, saya Kristen tadi tuh kata abang. Enggak. Kalau Coba Jeff, naik Jeff, jelasin Tuhan lu di sini Jeff, modelnya kayak gimana? Itu Laden di siapa? Selamat malam, Laden. Oh, Laden, selamatkan malam. Halo, Laden. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Protestan ya Bang ya? Ya, Katolik. 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 Lalu kali ini, Bang. Katolik. Salah. Katolik sama Protestan apa sih? Kenapa, Pak? Ya udah, Bang Cicak selesai dulu. Apa yang Bang Leden mau tanyakan silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Sama-sama Bang. Semua waktu yang diberikan. Kami akan memberikan waktu seumur hidup untuk Abang di sini. Amin. Ya. Itu Pak. Di sini Bang, di sini rulesnya tempat bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya minimal 10. 10 ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Udah turun Bang Kalau Rashid. Abang berhasil bertanya sebanyak Bang Rashid 10. udah turun. Kemarin peraturannya minimal itu. Minimal. Wajib nanya 732 pertanyaan. Sabar. Nah, itu hadiahnya. Udah kan? Aduh, jangan dibongkar dong. Aduh, dibongkar dulu sama Bang Daman. Jangan. Oke. Itu minimal 10, ingat minimal 10. Minimal 10. Maksimalnya kita Silakan, nggak Bang, pertanyaan. kita kasih tahu. Dan Abang jangan berharap kita turunkan kalau pertanyaan Abang belum 10. Silakan Bang. Ya, ini saya mau tanya. Ya. Ini saya pusing Pak, ini apa namanya? Sama Bang, saya juga pusing Bang. Cicilan malah tanggal 20 bayar wifi, bayar air, cicilan. Pusing Bang. Pusing. Tinggal live terus. Supaya jangan pusing. Pusing Bang. Makanya. Itu. Tiba-tiba Abang naik ke sini ngeluh Bang. Maksudnya begini. Iya, gimana? Coba jelaskan itu. Neraka sama surga itu di mana, Pak? Neraka sama surga itu adalah keimanan Bang. Keimanan. Itu ranah keimanan. Sesuatu hal yang akan tidak masuk akal ketika mencoba untuk Abang bertanya lalu kita jelaskan, itu tidak akan pernah bisa masuk ke akal Abang. Karena esensinya dulu Abang tidak paham. Yang diawalinya dulu. Kita pahami dulu nih. Siapa yang menciptakan? Siapa yang berkehendak? Apa kemauan dari sang kehendak itu? Syarat dari sang kehendak itu apa? Itu dulu yang harus kita pahami. Jangan langsung di mana kita mau ke Jakarta tiba-tiba pengennya pakai pintu Doraemon. Itu nggak bisa. Itu harus dari awalnya dulu. Bagaimana caranya ke Jakarta? Kalau dari Kalimantan, caranya buka HP, buka aplikasi, pesan tiket, lalu check in melalui online, lalu masuk. Itu ada prosesnya Bang. Tapi kalau Abang langsung mempertanyakan, Abang langsung saya pengen ke Jakarta. Saya mau ada di Jakarta. Abang ngomongnya kayak gitu. Tetapi Abang nggak bilang bagaimana caranya agar saya bisa sampai ke Jakarta. Maksudnya itu pasti ada. Maksudnya pasti ada. Dalam ranah keimanan, surga dan neraka itu ada. Tetapi bagaimana penjelasannya akan sesuatu, Al-Quran lah yang menjelaskan akan hal itu. Al-Quran menjelaskan akan sesuatu 80% sudah terlihat dan sudah terbukti kebenarannya. Apakah 80% ini ketika menjelaskan 20%-nya itu bisa menutupi? Yang 80% ini tentu pasti tidak dong. Yang 80% ini lebih dominan akan memastikan 20% ini betul akan terjadi. Cuman mujizat yang namanya Al-Quran ini, mujizat Rasulullah ini menjelaskan 80% kebenaran ini, membuat 20% ini akan kebenaran itu bisa kita imani. Dengan cara apa? Dengan yang namanya apa? Yang namanya ciri-ciri yang sudah ada di zaman sekarang. Begitu Bang. Nah, yang saya aneh begini Pak Ustadz ya, jangan marah ya saya tanya ya. Bukan Ustadz. 72 bidadari Pak. Oh 72, itu yang saya mau nanya. Ya belum ditanya, udah tahu kami. Udah. Gimana? Pak belum nanya, udah tahu kami. Gimana Bang Manti? Bang Daman. Bang Daman open kamera Bang Daman. Bang Daman. Gimana sama 72 bidadari? Coba lihat. Room ini tuh bukan cuma sekedar room. Bahkan kita sudah tahu pertanyaannya apa, bahkan jawabannya pun juga apa. Udah cenayang ya. Udah selevel dukun lah di sini ya. Udah terstruktur, udah tahu. Nih, saya jawab ya, dan kami tahu jawabannya apa. Ini saya jawab nih. Makanya masa depan Indonesia ke depan
Bahkan kalian sudah tahu semua. 72 bidadari itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Oke? Orang-orang yang bertakwa. Tetapi orang-orang yang seperti kami yang ada di TikTok ini belum tentu bisa mendapatkan akan hal itu. Belum tentu. Orang-orang seperti apa yang berhak mendapatkan? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga pasangannya dengan baik dan benar, orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya, menjaga puasanya, sholat tahajudnya tebal, sholat sunnahnya tebal, sholat banyak sekali, banyak sekali. Nah, kalau dalam Islam, memang pasti pertanyaan abang ini adalah nafsu daging, keinginan daging, betul? Betul. Berarti begini Bang, jadi semua ajaran itu berarti begini. Keinginan daging itu adalah bagaimana ketika kita di dunia ini dijanjikan kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini. Nah, karena apa? Karena roh tidak bisa merasakan namanya kenikmatan. Syaraf-syaraf kenikmatan itu adanya di daging. Makanya keinginan daging itulah yang akan dipenuhi di surganya Allah. Tetapi melalui lingkup apa? Melalui lingkup yang namanya surga, di situ yang hanya ada kesucian. Sudah tidak ada lagi yang namanya najis. Begitu, Bang. Kau tahu begitu di surga ya? Nah, yang kembali tadi pertanyaan pertama, yaitu apa? Keimanan yang membuat kita meyakini akan hal itu. Karena keimanan ini sudah menjelaskan 85% itu kebenaran itu, 80-85% kebenaran itu sudah dijelaskan dan itu terbukti. Kalau yang saya imani begini penjelasannya yang saya dengar. Jangan Bang, abang jangan. Abang yang abang imani nggak usah dijelasin di sini karena demi apapun kami nggak mau tahu. Itu urusan abang. Kalau menurut saya ya, kalau usah menurut abang tugasnya di sini bertanya. Abang pertanyaannya udah 2, sekarang pertanyaan ketiga. Monggo. Pertanyaan ketiga apa? Aku pusing lagi nih. Pertanyaan ketiga. Sama bang. Kalau minum obat. Jawabnya minum obat. Aku maksudnya begini. Kalau aku belum paham soal neraka dan surga itu. Kalau menurut saya itu perbuatannya. Abang Laden. Abang Laden, besok hari apa? Besok hari Selasa. Besok Abang Laden tahu nggak? Besok Abang Laden ngapain di hari Selasa? Besok belum tahu sih. Besok Bang Laden yakin nggak? Bang Laden hidup? Yakin. Bikin apa? Kalau aktivitas ya keseharian ya. Pekerjaan. Detail. Maksudnya apa yang buat besok? Iya. Bangun jam berapa? Makan jam berapa? Kalau bangun belum jam tentu. Berapa? Belum tentu. Gaib kan? Sesuatu yang gaib kan? Tapi tatkala Bang Laden nggak ada di hari Selasa, kalau Bang Laden nggak ada Selasa, apakah Selasa tuh sudah nggak ada lagi? Selasa itu tetap ada, Bang. Begitupun juga yang surga. Jangan bicara surga, karena itu konsepnya gaib. Kita belum sampai ke sana. Jangankan lihat yang jauh, lihat yang hari Selasa besok aja. Anda belum tahu Anda lakukan apa di hari Selasa. Anda menanyakan sesuatu yang jauh. Nah, maksudnya penjelasan abang Pak Dorang ini seolah-olah sudah tahu bagaimana keadaan ke depannya, bagaimana begitu. Secara detail Anda sudah seakan-akan Anda sudah paham tentang detail surga. Sedangkan Anda belum sampai ke surga. Jangankan sampai surga, sampai hari Selasa Anda udah tahu. Iya, makanya jangan sok tahu. Nah, maka dari itu jangan cari ranah itu. Ranah itu ranah bukan itu ranah. Tadi ranah keimanan. Keimanan kita. Saya yakin, sabar. Saya yakin besok itu hari Selasa. Walaupun saya tidak ada, saya yakin tetap hari Selasa itu ada. Itu karena itu ranah keimanan. Ya, itu kan memang sudah diatur seperti itu. Konsepnya kalau diambil dari situ ya itu yang konsepnya. Anda mau mengatur Tuhan Anda. Anda mau mengatur Tuhan Anda. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Nah, jangan, nggak boleh. Kalau kami sadar diri, kami ini Abdullah, hambanya Allah, ranahnya hak prerogatif Allah, kita kan nggak akan ganggu gugat. Jadi ingat Yesus. Itu perbedaannya kita dan kamu.
Sama aja. Dan logikanya Pak Laden gini, Pak Laden. Surga itu reward. Tahu nggak arti reward apa? Satu hal yang disebut bonus dari Tuhan, hadiah. Sekarang kalau dikasih hadiah yang pernah kamu miliki, kamu nggak tertarik sama hadiah tersebut. Contoh, Pak Laden udah punya bajai. Bajainya itu lampunya rusak. Hadiahnya dapat apa? Setelah semua perjuangan Pak Laden, dapat bajai yang lampunya rusak juga. Pak Laden kan nggak bakal mau. Jadi Allah mengatakan tentang semua konsep surga itu adalah konsep yang melebihi daripada nikmat apapun yang terjadi di dunia. Jadi ibaratnya gini Pak Laden, kalau seandainya yang ada di dunia ini yang merupakan nikmat, justru di dalam surga nikmatnya di bawah kenikmatan dunia. Maka apa yang terjadi? Manusia minta hidup di dunia, nggak ada yang mau di surga. Karena di dunia lebih enak daripada di surga. Makanya konsep daripada surga namanya itu mun'aim. Artinya mun'im, apapun yang dinamakan tidak nikmat itu tidak ada di dalam surga. Contoh, manusia ditawari wanita di dalam dunia, yaitu lelaki misalnya. Hanya lelaki munafik yang mengatakan tidak. Contoh yang lain aja, Bang. Diam dulu, Pak. Ya, lelaki di dunia ditawari wanita, tidak ada yang menolak. Hanya orang munafik yang menolak. Apalagi ini ada cewek cantik nih, 6 orang suka sama elu. Oh, bodinya bagus ya, parasnya cantik, senyumnya manis. Hanya orang munafik yang kagak mau. Lalu kenapa kita warna coklat, syar'i? Lalu kemudian apa yang kemudian kita bantah ketika Tuhan berikan yang diingini oleh diri kita sendiri?